bagaimana dia bisa masuk ke lingkungan yang istilahnya kandang Ring singa? satu, ya. Iya, Ring satu itu. masuk ring satu, masuk ring satu itu. Gila Tapi ya itu, kan gila ya. sebelumnya kan tulisan-tulisannya itu membuat para Islam ini kan simpati sama dia, ya kan Pak. Tapi begitu dia ke Iran, dia melihat ini revolusi apa Republik Islam ini, wah ini nggak bener nih dia bilang, iya kan? Jadi Apalagi dia rencana, sebenarnya modusnya begini Pak Paul Dere. iya, Modusnya dia itu menulis, memuji-muji dari pemerintah, simpati ya, tapi dia membuka ininya, dia membuka lokasi-lokasi. iya iya, betul Nah, Pak. dia memuji-muji, buka lokasi sehingga ketika dipuji-puji orang udah berasa tuh kalau sebenarnya lagi telanjangin tuh. Pak, makanya Pak, saya sih usul begini, semua orang-orang Kristen, khususnya di Indonesia ya, harus kuat Pak dalam pengintaian-pengintaian ini. Karena kita juga minoritas tuh dalam posisi bahaya Pak. Ya, Bukan kita apa namanya. Ya Pak, oh ya terima satu kasih lagi, Pak Pastor. ya Pak Paul Dere. Iya, itu saya ingat cerita dulu sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Itu berapa tahun sebelumnya itu orang-orang Jepang udah banyak tuh di Banten, ya kan? Nah, tapi Hmm. sekarang Indonesia itu dalam keadaan telanjang, Pak. Nggak ada lagi rahasia yang bisa disembunyikan. Karena Iya, karena kebanyakan bodoh, kebanyakan itu karena itu Pak Paul bilang anggaran itu terbatas, ya double agent mereka, Pak. Malah betul Pak. menurut saya malah akhirnya info-info yang masuk ke mereka untuk bisa memeras orang objek. Jadi kerjaannya itu umpamanya gini, oh lu main cewek di hotel umpamanya kan, udah lu tinggal datengin orangnya, awas lu, nih gua ada bukti nih. Kalau lu nggak mau kasih gua duit, nih itu banyak Pak begitu Pak. Jadi Iya, mereka itu double agent Pak. Itu aja sih. Kalau memang serem ya. kalau Yahudi, iya Pak. Jadi Kalau kata paling betul Yahudi betul itu, itu saya tambah itu betul Pak Paul Dere. Jadi banyak iya, kali orang tahu rahasianya orang, bukannya buat disimpan sebagai produk intelijen, malah dipakai iya, buat meres, buat malak itu, bener itu. iya, Gila itu memang itu ya. banyak Pak. Ya pokoknya ada dua itu ya, Nggak, berhubungan dengan mm-mm. media pers. Pers juga sama kerjaannya begitu. Lu orang ngeri kan Pak. Kalau udah sampai masuk koran kan kasus udah viral, udah repot Pak. Jadi sebelum viral Iya, ini mereka langsung yang bersangkutan lu ya kalau udah sampai masuk koran udah tamat Pak. Itu maksud saya gini Pak. Jadi eh, Israel itu sudah disebut dari zaman Alkitab itu pengintai Pak. Pengintai itu mereka lakukan itu sampai zaman sekarang Pak. Jadi mereka itu memang karena sudah situasinya selalu menghadapi bahaya Pak. Ya itu mereka protek itu dengan informasi dari luar itu iya. seperti siapa nih cewek tadi nih Caroline apa Catherine ya. Catherine Perez, Nah, Sakdam. dia modelnya cantik. Siapa pejabat Iran yang nggak tergiur sama dia Pak? Iya kan? Iya kan? Pastilah ada pengorbanan pribadinya dia, tapi itu kita nggak usah cerita. Tapi bagaimana dia bisa masuk ke lingkungan yang istilahnya kandang Ring singa, satu, ya, ya. ya Ring satu itu. masuk ring satu, masuk ring satu itu. Gila Tapi ya itu, kan gila ya. sebelumnya kan tulisan-tulisannya itu membuat para Islam ini kan simpati sama dia, ya kan Pak. Tapi begitu dia ke Iran, dia melihat ini revolusi apa Republik Islam ini, wah ini nggak bener nih dia bilang, iya kan? Jadi Apalagi dia rencana, sebenarnya modusnya begini Pak Paul Dere. iya, Modusnya dia itu menulis, memuji-muji dari pemerintah, simpati ya, tapi dia membuka ininya, dia membuka lokasi-lokasi. iya iya, betul Nah, Pak. dia memuji-muji, buka lokasi sehingga ketika dipuji-puji orang udah berasa tuh kalau sebenarnya lagi telanjangin tuh.
Pak, makanya Pak, saya sih usul begini, semua orang-orang Kristen, khususnya di Indonesia ya, harus kuat Pak dalam pengintaian. Karena kita juga minoritas tuh dalam posisi bahaya Pak. Ya, Bukan kita apa namanya, bukan kita itu menyebar ini ya. Tapi memang semua orang Kristen yang ada di Indonesia itu harus kuat dalam pengintaian, gerak-gerik di daerah itu apa yang orang pendatang yang bukan ya di luar itu ya kita nggak boleh percaya 100% Pak. Iya kan? Itu aja sih saya. Terima kasih tuh. Dan ya, saya tambahin dikit ya, salah satu intelijen Israel yang terbaik juga itu lihat aja dia punya airline El Al. Selama sejarah nggak pernah ada insiden sedikit pun. Itu Benar. intelijen juga. Satu pun nggak pernah berapa puluh tahun. Itu boleh dikatakan pesawat penumpang yang teraman di dunia itu El Al. Dia punya intelijen hebat, ya kan? iya. Itu. Sambil keliling dunia dia sambil motretin ya. Iyalah. Ya, Itu saya tuh pernah AI-nya dengar ya. itu Pak. El Al itu Pak. Tadi Iya saya kan? coba Itu kamera di bawah apa? Di bawah pesawat. Sambil terbang, sambil motret, cetet, udah, ya kan? Nggak usah susah-susah. Dulu ada intelijen yang namanya Matahari di Belanda itu ya. Perempuan penari orang Indonesia, tapi saya nggak tahu nih Matahari ini keturunan apa nih ya. Tapi dia katanya orang Indonesia loh, namanya Matahari, cewek ini ya. Itu menjadi inilah ceritanya jadi cewek anu lah. Pokoknya ini perempuan ini benar-benar masuk ke jenderal-jenderalnya Jerman maupun Belanda itu ya, si Matahari ini ya. Jadi pejabat-pejabat itu. Jadi pertukaran informasi itu ada sama dia. Akhirnya dia dieksekusi mati ya juga ya, si Matahari ini ya, dibunuh atau hilang begitu aja pokoknya. Nah, mungkin ada yang bisa bantu browsing tuh siapakah Matahari, namanya Matahari itu ya, cewek ini intelijen juga ini. Terus ada lagi filmnya ini ya, filmnya apa namanya? Itu loh filmnya Brad Pitt yang dia jadi orang Yahudi itu loh, yang dia jadi apa namanya, pembalas dendamnya orang Yahudi ngelawan Nazi. Ingat nggak itu filmnya Brad Pitt itu? Itu kan ada satu cewek itu juga kan? Satu cewek yang jadi intelijen juga itu ya. Itu juga gila juga itu ya. Nah itu Yahudi juga ya, yang Yahudi Prancis yang ceritanya akhirnya dia bisa bunuh seluruh jenderalnya Hitler yang ada di Prancis waktu itu kumpul dibunuh satu satu teater itu ya, sama si perempuan ini ya, orang Yahudi ini gila ini dendamnya. Nah itu kan juga tuh Oh, Matahari ini Inglorious Bastard apa itu loh, Inglorious Bastard atau apa itu filmnya itu, si Brad Pitt yang Matahari main. itu ini Pak Paul, Matahari itu exotic dancer. Jadi penari exotic, dia Ah, spying for Germany. Matahari penari ya, itu orang Indonesia ya Pak ya, katanya ya Pak ya. Nggak tahu dia spy untuk Jerman. Hmm, itu orang Indonesia loh Pak. Matinya Oktober 15, 1917. Kenapa itu matinya Pak? Dia Pak hilang atau mati Pak? Pak, tembak mati. Itu Matahari itu juga tuh ya. Jadi She was, wanita-wanita ini itu memang she was executed by firing squad di Perancis. Ditembaknya di Perancis. ngeri ya. oh tadi saya coba kan si Catherine Seperes ini saya tadi berimajinasi kan. Tapi ternyata bukan itu ya saya imajinatif. Ternyata setelah saya runtut benar juga dia itu berani menjual diri kepada seorang pria Yaman ya Ya, yang beraliran Sunni. Ya, dia mempunyai 2 anak. Oleh sebab itu mereka wanita ini kadang-kadang kalau jadi agen berani menjual diri gitu.
Artinya dia menjadi dari apa kepercayaan Sunni, dia ke Iran berubah menjadi Syiah, sehingga dari Iran terima dia sebagai koresponden di sana, bukan sebagai itu. Imajinasi begitu yang ternyata apa yang kita pikirkan ya begitu kadang-kadang terjadi. Seorang wartawan itu kalau menjadi seagen Mossad lain sebagainya, apapun dia korbankan gitu, etika, moral, semua dia lepas gitu. Itu kan Saya pernah nonton tadi, juga yang spy apa Impossible Spy itu dulu. iya Begitu dia itu semua udah cerita lama. iya, Jadi dia itu kan cerita korbankan lama semua. dari Adam dibohongin sama Iya, dan iya. Hawa. Jadi kalau Iya. udah kena cewek, orang laki keplak-keplak udah. Hmm. Ini Tadi dia sebagai spy cewek ya bagus. ya, tadi juga Pak Andi saya bilang saya cuma imajinasi. Ini karena si Catherine ini itu karena dia melihat ketidakbejusan ajaran ini gitu. Sehingga jadi mualaf dia gitu orangnya. Itu orang Prancis itu. Seorang Prancis kawin dengan seorang Yaman, ya pindah dua aliran Sunni Syiah. Ini bagus jalan ceritanya. Nah, oleh sebab itu kita kadang-kadang benar imajinatif apapun kalau kita sudah lihat ada pertentangan ini dari kelompok ini gitu. Yang menciptakan dia sama aja saya dengan Pak Andi selalu mengklaim ini si budaya Islam ini yang merusak sistem. Nah, kita sulit lah mau argumentasi kemana kita bicara Mossad juga kok arahnya ke situ. Ya, Ya, kalau Siti, kita nonton jadi Mission Impossible-nya itu, kita balik lagi ke Ibu Monik yang dia katakan. iya, Apa kesalahan Israel terhadap Israel, Indonesia? iya, Ya kan? Jepang iya, perang, itu kita damai, sekarang kita baik. Jepang menjajah. Belanda di Indonesia, sekarang kita baik. Karena kita lihat lagi, seluruh dunia negara Islam itu semuanya benci Israel tanpa alasan. Ya itu balik lagi ke ajaran mereka ada di Al-Quran untuk Ajarannya. membenci. Iya, balik lagi. Sekarang pertanyaannya, kamu tanya deh orang yang membenci Israel di Afrika, kenapa kamu benci? Padahal Israel nggak merusak Afrika. Mereka pasti nggak ada jawaban, termasuk Indonesia. Apa alasan kamu membenci Israel segitu rupa, membenci orang Kristen sedemikian rupa? Kenapa? Kok di hati kamu itu penuh dengan satu kebencian? Dia nggak bisa jawab, nggak percaya. Kamu tanya deh orang Indonesia di jalan-jalanan, kenapa kamu benci apa namanya Israel? Alasannya apa? Pasti nggak ada. Ya balik lagi ke ajaran itu. Kalau kamu ketemu Yahudi dan Nasrani, persempitlah jalan mereka, bunuhlah Yahudi dan Nasrani. Itu memang ya itu. Pada mulai kalau mau balik ke kenapa asal usulnya, iya, akar permasalahannya itu ajaran mereka. Mereka diajarkan. Ya kan seperti sekarang itu orang-orang sini yang di Amerika juga yang demo-demo. Kenapa kok demo-demo? Oh, Palestina free Palestine. Tanya kenapa alasannya? Mereka nggak bisa. Tapi soalnya apa? Kalau kita tanya balik, kamu mendukung Oktober 7. Mereka pasti lari, nggak berani jawab. Siapa yang menyerang duluan Oktober 7? Mereka nggak mau jawab. Itu kenyataan. Ya inilah ajaran mereka ini semua begini kacau. Ya kan? iya, iya. Itu Pak, ya, kita di sini kita teman-teman sudah memahami ya, kita ini informasi global. Artinya apa aja kita bisa mampu GPT-nya itu, kita langsung mampu melihat apa ya seperti itu. Ya, kebenaran-kebenaran seperti itu waktu kita mau sampaikan itu Pak, karena mereka memegang Al-Qurannya itu susah gitu. Sekarang kalau Pak itu dengan argumentasi apa yang kita harus sampaikan supaya mereka tercerahkan, ya kan? Itu kan ini iya kan Pak, itu sulit kita kira udah sulit. Nah, mereka sudah diajarkan dengan teknologi keterbukaan itu, tapi mereka tidak akan menerima pandangan-pandangan kita. Itu yang susah ya Pak, yang ya dibilang itu, melawan yang itu tembok. aku yang bilang, kamu ngomong sama tembok, bottom line. Ini ada sih apa nih? Berhikmat ini siapa sih? Pak Haji. Ya, berhikmat, silakan. Siapa saja boleh. Ya. Buka aja tolong. Tadi udah resen dia. Pak Haji, Silakan masuk berhikmat. Pak Haji. Ya, Pak Haji ini resen tapi suruh masuk nggak mau. Halo, mulai.
Kalau bisa Pak Haji. co-host aku. Jadi supaya bisa co-host, tolong moderator ya. Supaya aku nggak mati-mati mood tuh. Jadi gini ya, dalam hidup kita, catat baik-baik ya kawan-kawan. Mulai hari ini kita komit, bukan appointment, untuk belajar mendalami saintifik keilmuan intelijen. Oke, setuju? Kalau setuju, ayo kita tepuk tangan bersama supaya Wah, kita itu nggak bisa begitu, begini, Pak Ulala. Itu begini susah, itu nggak bro, gampang. Itu bro, ketika begini menginstruksikannya bro, maunya begitu, tapi ilmunya kita nggak ada, Pak. dok, Soalnya Pak Tobingnya lagi sakit, Pak dengar dulu Pontonya bro, udah ini. Terus siapa yang mau ngajarin, Pak? dengar dulu bro, Oke. dengar dulu ya. Contoh, kita berumah tangga, suami istri juga istri harus tahu ilmu intelijen, si suami juga Waduh, harus belajar gawat. intelijen yang positif. Benar itu, dalam dagang, suami istri, anak, wajib diajar ilmu intelijen. Karena kalau yang negatifnya kan ilmu nujum namanya kan. Ilmu nujum itu kan terkesan menyeramkan, ya kan? Percaya aku dah, kalian lah, ini serius, bukan bercanda ya. Perlu kita belajar mendalami. Sekarang ada namanya gramofolog, gramofologi. Itu di atas sub psikologi yang sedang dikembangkan oleh KDM yang dihimpun secara komputer. Ternyata ada orang aslinya Surabaya, kuliah di Unpad, jurusan apa dia ambil ya? HI, hubungan internasional. Dia berangkat ke Amerika, ini maaf ya sebagai ilustrasi, ke State, 15 tahun dia belajar gramofologi, ilmu nujum. Bukan ilmu nujum. Artinya dari tanda tangan dia bisa tahu karakter orang, walaupun nggak ketemu. Dia nggak mau ketemu orang itu supaya tidak bias. Kenapa? Supaya saintifiknya itu tepat smart, ya, baik dan benar. Ada kadang-kadang maaf ya, seolah-olah analisa prediksinya itu ya bias, kadang-kadang ada benarnya, kadang-kadang lah. Tapi kalau gramofologi itu benar-benar macam dukun dari tanda tangannya aja, apalagi udah ketemu. Jadi dikombinasi aspek psikologi. Apa contohnya tentang apa Kamaini. Kita bisa pelajari karakter Kamaini apa. Dia suka onani, masturbasi, main judi, tukang mabuk. Nah, itu kalau dunia intelijen tuh paling gampang masuk. Cuman kadang-kadang orang yang benar-benar ahli seperti Benny Murnadi, mantan pangkat kita almarhum, dia kan Katolik, nggak punya anak. Pesan terakhirnya dikubur secara Islam. Kenapa? Dia nggak mau anak angkatnya, anak pungutnya itu konflik seolah-olah apa ya? Dia nggak punya anak itu. Benny Murnadi, siapa yang tidak kenal kan didikan Mossad. Jadi saya belajar tuh dari tahun masih umur 9 tahun. Pada waktu itu tahun 60 69 ya kan. Itu saya masih muda itu. Jadi 69 itu kenapa? Papa saya meninggal mati muda. Ini maaf ya ilustrasi. Mati muda nggak pernah sakit. Kerjanya apa? Minum aja. Jadi saya interogasi dokter keluarga. Dokter Boni. Dok, kenapa papa saya kok hidup lagi? Kan udah mati jam 4 subuh. Jam 7 kok bangun? Ya, lu nggak usah tahu dah. Ya dokter, kami kan sudah bayar. Kasih tahu dong. Kenapa? Saya tekan dia. Bapak kamu tuh suka minum, jantungnya bengkak. Jadi mati sebentar, hidup lagi. Udah kumpul keluarga. Jadi udah pergi sekolah aja. 69 tuh saya masih SMA kelas 1. Saya belajar dan belajar tentang kesehatan, tentang karakter papa saya, mama saya, kenapa kok saya yang paling besar bisa diangkat mau Cetong jadi juru bicara Cok Eng Lai, terus 63 datang ke Indonesia, peresmian Ganevo yang dibiayai oleh sponsornya Kurchov. Padahal kan John F. Kennedy 23 November didor sama Oswald. Rencana 64 mau ke Indonesia. Kalau 64 jadi, itu PT Freeport itu makmur. Karena Bung Karno, ini maaf ya ilustrasi, nanti masuk kita dunia intelijen, supaya nyimak. Saya ulang sekali lagi. PT Freeport itu Bung Karno mau 80%, Amerika 20%. Negosiasi John F. Kennedy apa? 60-40, Indonesia 40, Amerika 60. Makanya untuk kontraknya tahun 64
udah mau datang ke Indonesia, gagal karena didor itu kan, diganti oleh wakilnya kan. Wakilnya jahanam juga itu, nggak suka sama Bung Karno. Maaf ya Pak Cedi ya. Pak Adi. Jadi jahanam juga, komplit. Jadi nggak cocok dia. Padahal waktu itu kan Mao Zedong, Bung Karno, John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, Fidel Castro, Norodom Siano, itu kan CS berat di dunia kan. Semua mengakui Bung Karno hebat. Artinya ada suatu simptom, tanda-tanda, lanjut lagi, usaha untuk berkomunikasi itu lebih mudah. Kalau komunikasi mudah, tahulah informasi kan. Kalau informasi tahu bisa ditingkatkan lagi dengan analisa, ya kan. Analisa berkembang lagi. Makanya konsep aku, kepokologi, catat bebek, itu hak paten aku. Jangan kalian tiru-tiru, harus bayar sama aku. Kepokologi, kepo, corporate, logi. Logi itu logos, ya kan. Jadi, kalau kita belajar secara apa hati, ini bicara hati ya, bukan otak lagi. Want dengan need itu beda. Om mau, itu want. Need, beda lagi. Si Andi mau kawin, terus kena want. Ya kan, padahal need-nya beda. Kalau Pak Teddy, dia kawin karena need. Kalau Andi nggak kena want. Kalau Pak Teddy, need. Dia kawin itu karena kebutuhan, bukan want. Kalau si Andi nggak want. Ini contoh, supaya sadar ya, supaya, maaf ya, saya kasih ilustrasi. Supaya kita tuh berbicara juga. Berbicara maunya apa? Oh, mau diangkat, bilang hebat. Itu yang saya paling takut. Padahal need itu untuk menyampaikan kabar baik, kabar berita, di bidang intelijen, baik sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Jadi kalau kita need itu benar-benar dengan tulus. Kalau kita udah tulus, kita belajar. Apa implikasinya kalau kita bicara? Kan ada pendengar yang lain yang nggak suka dengan kita kan. Ada yang suka pro kontra, pasti dilema itu ASEAN. Jadi tentang intelijen ini belajar kalian. Makanya si Mossad itu memang luar biasa. Jadi benar itu yang cewek itu. Narkoba juga sama, judi juga sama, dagang juga sama, berumah tangga juga, anak punya anak. Pendeta juga harus punya intelijen. Begitu dia datang konsultasi, ya dia mesti belajar ya, gesturnya gimana. Oh ini tahu-tahu ngadu suami berselingkuh, rupanya bininya ini hipersek. Ya kan, contoh. Ribut lah, nanti ditong. Dan jujur aja Pak Pastor ya, aku ekstrim juga dia, vulgar ya. Tahu-tahu datang ke pastor, pendeta, suami saya ini kurang ajar. Rupanya hipersek dia kan. Jadi begitu dipanggil suaminya, waduh nggak tahan saya pas pendeta, dia kuat banget gini, saya nggak tahan. Jadi dia kecewa sama saya. Gimana tuh? Akhirnya ketawa kan, kena lah. Itu contoh kecil ya kan, saudara-saudaraku dalam Yesus. Supaya kita belajar. Intelijen terutama yang sudah berumah tangga. Mau nikah juga begitu ya. Sekolah juga begitu. Apalagi begitu mulai tahu bicara, baca tulis, harus makanya Profesor Surya dia merekrut orang-orang yang paling bodoh di Indonesia sampai ke Papua itu. Termasuk Daniel Alexander, dia pembidik. Saya kenal baik dari tahun 89 saya kenal Daniel Alexander. Itu luar biasa, itu bukan saya selalu ketemu. Halo Paulus akhir zaman, ketawa dia. Pas ada bininya si Luis. Jadi saya senang bercanda sama dia. Jadi kenapa ya? Itu luar biasa manusia yang hebat sekali. Jadi jangan kita katakan kita hebat. Orang lain yang mengatakan kita hebat. Itu baru bagus. Ya kan? Jangan kita tuh ceritakan. Karena kalau kita ceritakan kita hebat, Om Dodo doang kawan itu. Tapi orang tuh, wah gila itu. Si Paul Jang, pantas dia berhasil. Ya kan? Negara dilawannya. Kita ini cuma tetangga aja nggak bisa ngelawan sama tetangga ribut. Dia lawan negara. Pak Pastor Paul Jang. Itu bukan saya angkat-angkat Pak Paul ya. Sorry ya, saya bukan tipe kalau hipokrit. Saya paling nggak suka. Paling kalau perlu dimaki saya di forum ini saya setuju ya. Jadi kita tuh rame-rame membina. Jadi kita tuh punya hati holistik lah. Apa ya bahasa yang lebih tepat? Kita bicara dengan hati bukan otak. Kalau pakai otak banyak tipu ya. Oke? Lanjut. Tolong saya jadi co-host ya, supaya lanjut saya potong kalau perlu ya. Susah ini Pak Ulat Bulus. Soalnya saya lagi setir mobil. Apa susah? Di rumahnya ini anak buah Pak staff kan ada. Apa saya buka aja jadi nggak saya tutup Pak. Itu tetap saya buka aja. Jangan mau terus. Saya kadang-kadang saya mau potong. Ya. Ya, moderator siapa? Andi, moderator. Tadi